Waalaikumsalam Bu Septi, sehat. Alhamdulillah sehat. Mau waktunya saya mau wawancara Ibu mengenai beberapa permasalahan dari kelas saya untuk tugas ketujuh saya. Oke, monggo. Saya menemukan beberapa masalah, ada 6 ya Bu. Yang pertama itu tentang motivasi belajar kesehatan. Jadi penyebab kurangnya motivasi kesehatan itu dalam pembelajaran kelas itu seperti apa? Kurangnya motivasi belajar siswa itu yang pertama di kelasnya ya. Ya, di kelas. Di kelasnya dia belajarnya pembelajaran di kelas itu menyenangkan atau tidak. Kemudian itu tadi menyenangkan atau enggak berarti kan gurunya ketika mengajar di kelas itu menyenangkan atau membosankan gitu kan, atau emang masih metode pembelajarannya masih zaman dulu gitu kan. Jadi guru datang buka halaman kemudian suruh nyatet atau suruh ngerjain gitu kan, itu kan menurut dia rutinitas yang membosankan kan gitu. Itu bisa jadi salah satu faktor motivasi belajar siswa itu menurun, atau dia nggak mau sekolah gitu, hari ini paling cuma suruh nyatet, hari ini paling mas cuma didikte gitu kan. Nah itu salah satu penyebab memotivasi siswa itu kurang. Jadi ya solusinya itu tadi, pembelajaran memang harus tadi menyenangkan ya, jadi pembelajaran melibatkan siswa, jadi berproses pada proses tadi. Jadi melibatkan semua. Jadi guru nggak jadi tokoh utama ya. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar mereka gitu kan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua mengenai teknologi pembelajaran, kan di zaman sekarang ini kita dituntut untuk lebih ahli di bidang teknologi, terutama itu bisa kita bawa dalam pembelajaran. Kira-kira penyebab kurangnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang kurang maksimal oleh guru apa sih? Penyebab kurangnya penggunaan teknologi yang ditanyakan itu sekolahnya menyiapkan nggak gitu kan? Sekolahnya menyiapkan nggak gitu? Sekolahnya menyiapkan anggaran untuk itu nggak, ada wifi nggak, ada internet nggak, ada LCD nggak gitu kan, ada laptopnya nggak gitu kan. Jika itu nggak ada, ya itu salah satu faktor kan gitu, kurangnya penggunaan media teknologi. Tapi jika sekolah sudah memfasilitasi laptop sudah, wifi sudah gitu kan, kemudian LCD juga sudah gitu kan, berarti ini dari faktor siapa? Faktor gurunya berarti kan. Berarti faktor gurunya ini memang ketika mendesain pelajaran memang tidak melibatkan IT di dalamnya gitu. Jadinya itu menjadi berkurang gitu kan penggunaan IT. Jadi itu tadi faktornya. Jika memang gurunya tadi sekolah sudah memfasilitasi, berarti kan gurunya tinggal mendesain pembelajaran yang melibatkan ada IT dalamnya. Menarik ya, Menarik tentunya gitu. Jadi nggak bosan anak-anak kamu gurunya ajarannya sama. Iya itu akan tadi korelasi dengan motivasi siswa. Yang berikutnya masalah tentang kurangnya kesadaran siswa didik dan kebersihan ibu, kayaknya PR banget ya dari zaman dulu kala. Iya benar itu. Kira-kira itu penyebabnya karena apa sih? Nah itu kemarin ada saya dengar langsung dari dokter dari Surabaya ngomong kayak begini. Selama 6 tahun ngajar, enggak bapak ibu ngajar berapa tahun di SD gitu, kok buang sampah aja nggak bisa gitu kan, kok masih kelas sekolah itu masih kotor-kotor aja, nggak masih itu ngapain aja, belajar apa aja sih di sekolah. Nah berarti dari situ keteladanan ya Bu Septi, keteladanan baik dari rumah maupun dari sekolah. Kira-kira gurunya udah memberikan teladan nggak gitu kan untuk menjaga kebersihan itu? Bisa jadi guru itu ketika ada jadwal piket nih, suruh piket gitu kan anaknya, bisa jadi gurunya langsung pulang aja tuh gitu kan, ninggalin aja. Jadi kelas apapun yang terjadi tanpa ini memantau, ya udahlah besok paginya dalam kondisi begitu gurunya membenarkan tindakan anak-anak bahwa itu anak ini nggak pas, nggak bersih itu ya bener gitu loh gitu. Beda dengan guru yang dia peduli, bukan yang teladan.
nah kelas ini kotor loh, ayo kita bersihkan bersama gitu kan. Itu berarti dia tidak mengingatkan ini loh nak, memberikan kepala. Jika guru apa ya itu anak gitu. Kemudian di rumah juga begitu, orang tua mungkin ketika dia tidak melibatkan anaknya untuk untuk kebersihan rumahnya. Ketika anak itu makan cuma taruh aja sembarangan, nggak mau dibersihkan, atau naruh habis makan apa taruh sembarangan. Ketika orang tua tidak mengingatkan dan tidak memberikan perhatian, ya nggak mungkin anak itu nggak kesana. Jadi antara guru di sekolah juga bersama namanya sinkron ya, memberikan perhatian bersama berkaitan bahwa program sekolah itu punya dengan yang mudah untuk selalu memberikan perhatian di rumah, mengingatkan kedua untuk yang terbiasa adik itu peduli dengan kebersihan sekolah itu bersama, insya Allah akan terwujud kita lingkungan yang bersih. Butuh keteladanan dan itu butuh proses panjang Bu. 6 tahun sebenarnya kurang cukup ya Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, tentang model penggunaan model pembelajaran inovatif menurut Ibu, faktor belum maksimalnya ini Ibu menggunakan model pembelajaran inovatif itu karena apa sih penyebab faktor? Apakah guru itu kurang literasi membaca, menerjemahkan, ya bisa jadi Bu Septi, guru itu kurang literasi membaca. Kalau guru itu dia guru yang inovatif dan kreatif, pasti guru ini sudah banyak isanya memakan gitu, menelan lah, membaca banyak metode pembelajaran dan strategi pembelajaran. Beda dengan guru yang dia tidak mau belajar lagi gitu ya. Udahlah, saya kan udah pengalaman tuh bertahun-tahun ngajar, udah pakai metode ini gitu kan. Itu beda lagi, dia makanya akan terjadi tadi itu kurangnya guru berinovasi ya, dalam pembelajaran bosan gitu ya. Karena tadi gurunya nggak mau guru mindset tadi ya, nggak mau berubah, dia mau masih tetap di zona nyaman dia gitu kan, Cari aman ya Bu. anakku anak yang saya ajar loh udah kuliah di mana itu pakai pembelajaran saya dulu tuh gitu kan, udah begitu. Kalau sudah begitu susah gitu. Jadi gurunya memang harus begitu siap untuk selalu belajar dan mengupdate diri menjadi guru yang lebih baik lagi, terutama dengan perubahan kurikulum yang terus menerus perubahan itu. Kalau yang nggak mau berubah, berada di jalan zaman tadi terjadi kelasnya ya, kelasnya tadi itu masih yang kelas zaman dulu, kelasnya nggak ada inovasi dulu belajar Ya dulunya doang gitu ya. Nah itu jadi korelasi itu dengan motivasi. Pertanyaan berikutnya tentang faktor penyebab kurangnya minat peserta dalam literasi membaca, itu sepertinya sampai sekarang ini tantangan buat para guru juga dan mungkin para orang tua, di mana membacanya sekarang semakin belum tertarik ya anak-anak. Ditambah lagi dengan adanya sekarang gadget yang luar biasa mempengaruhi pola pikir mereka untuk asik bermain sampai lupa untuk membaca. Gimana menurut Ibu penyebab faktornya? Penyebab faktor ini banyak faktor. Pertama, ketika dia kurang literasi, di sekolah menyediakan nggak gitu kan buku literasi itu ya, gitu. Kalau di sekolah ada perpustakaan sudah disediakan, kemudian siswa ini masih kurang minat di membacanya, berarti ada nggak program di sekolah itu yang dia literasi gitu kan. Kalau dia nggak ada, ya tadi minatnya juga berkurang. Kalau di sekolah ada program di setiap kelas itu ada pojok baca gitu kan, itu dihidupkan nggak di setiap kelas gitu. Kalau itu nggak dihidupkan di setiap kelas itu nggak bakalan berjalan juga itu kan, literasi itu minatnya tetap akan turun. Kemudian sekolah ada program nggak, di sekolah kita kan ada program majelis pagi itu ya, yang guru berkisah gitu. Nah itu berjalan atau enggak? Nah, kalau ini nggak berjalan, tetap aja itu nanti akan turun literasi anak-anak. Yang saya ceritakan ya itu tadi literasi. Tapi kalau orang tua ngasihnya handphone, berarti orang tua juga bisa menjadi salah satu ini ya,
contoh lah ya. Iya. Jangan sampai orang tua itu baca bilangin aku terus kalau anaknya baca buku tapi nggak mau baca buku. Jadi ada ini loh Bu Septi ya, apa namanya, sebenarnya kan pendidikan pertama itu adalah di rumah ya sebenarnya. Itu yang orang tua sekarang tuh nggak sadari. Mereka sebenarnya tahu gitu ya, tapi apa namanya, untuk menuju ke sana tuh mereka ya karena disibukkan dengan kesibukan mereka akhirnya seperti sudah apa namanya, itu bahasa yang sering diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan gitu. Jadi kalau harusnya kan orang tua itu ada me time dengan anak ya, walaupun itu adalah sejam atau 2 jam. Dengan tadi itu kalau mau menunjukkan literasi anak itu dengan bercerita, dia dengan sebelum tidur lah tidaknya. Setidaknya belum tidur dia cerita sama anaknya, berdongeng-dongeng dia dulu katanya. Itu salah satu menumbuhkan anak, membangun anak untuk cinta sama buku, baca buku, bangun minat anak-anak untuk tetap literasi karena ini kan berdampak juga pada kemajuan akademiknya. Ketika menemukan soal yang model literasi membaca itu anak-anak udah stres duluan kan gitu, banyak guru gitu kan. Ini apa yang mau dibaca? Bacanya ini kan bacaannya banyak, mereka udah stres aja duluan karena nggak pernah baca sebanyak itu gitu. Karena jawabannya ada di situ sebenarnya kalau mau baca ya Bu ya. Kadang malah nggak safety kalau literasi itu bacaannya itu kadang isinya nggak ada di situ, lebih ke dia ke main logika aja ya, logikanya itu kalau dia apa namanya di literasi itu namanya apa namanya bacaan, kemudian menurut apa yang dari cerita itu yang benar, pernyataan yang benar misalnya kan begitu, Isi dari cerita atau isi apa sih gitu kan. Nah itu yang kadang anak-anak malas ada panjang gitu nih mau baca berarti semua gitu ya. karena itu tadi keteladanan, kemudian program-program yang dilaksanakan selama edukasi itu berjalan dengan sini. Untuk yang terakhir itu masalah metode pembelajaran ini sepertinya masih berkaitan dengan teknologi, kemudian motivasi gitu. Kira-kira penyebab faktor kurangnya guru menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi karena apa sih sebenarnya guru ini? Karena kan mungkin akan ada keasikan mengajar bertahun-tahun udah asik gitu ya, akhirnya jadi gitu aja lah metodenya atau gimana gitu. Ya itu salah satunya tadi tuh Bu ya, berada di zona nyaman, nggak mau apa namanya grow mindset, kemudian satu memang kurangnya mungkin kurang pengetahuan tentang metode pembelajaran. Jadi guru ini mungkin dia nggak menggunakan metode pembelajaran yang lain, cuma itu aja karena dia nggak ada pengetahuan tuh tentang metode pembelajaran yang lain gitu kan. Dia nggak ada, aku taunya mah cuma ini aja, diskusi aja kan, metode pembelajaran tanya jawab gitu. Padahal kan ada tuh metode-metode pembelajaran yang lainnya yang lebih menyenangkan tuh ada gitu. Bahkan sekolah kita kan ada nih apa namanya belajar dengan menggunakan pendekatan ADA introspektif itu. Nah itu sebenarnya kalau dilaksanakan itu sangat menyenangkan itu Bu. Itu kan melibatkan apa pendekatan dengan active learning dan deep learning itu. Terus kemudian experience learning itu luar biasa itu melibatkan semua siswa itu, siswa mengalami langsung ya pembelajaran. Jadi dampaknya tuh lebih dalam, lebih ngedip kalau bahasanya. Itu mungkin referensi gitu tadi itu. Kalau memang kurangnya tadi ya, berarti kurangnya referensi dulu metode pembelajaran. Jadi perlu adanya dia mengikuti pelatihan yang tentang metode pembelajaran. Yang terbaru kan sekarang ada PMM kan gitu. Rajin buka PR saya di sana udah banyak ya pelatihan webinar yang dilaksanakan oleh atau bisa dari tempat lain juga tadi tentang sama-sama atau pelatihan tentang metode pembelajaran. Kalau gurunya mindset itu ya, dia dengan gurunya yang dia tadi tidak mau santai dia, udahlah aku gini aja gitu, aku mah nyaman di gini aja. Itu ribet nyiapin alat itulah, media itulah, segala macam lah, itu kan ribet banget gitu. Pulang udah sore gitu kan, belum mulai udah mindsetnya udah ribet gitu ya, udah ribet gitu loh ya. Itu nggak akan jalan. Gitu. Terima kasih Ibu atas informasinya dan semoga ini jadi teman buat saya ternyata membuka pikiran ternyata luar biasa di dalam masa migrasi itu cukup komplit gitu ya. Coba yang bisa membantu saya untuk lebih baik lagi dalam membahas
Terima kasih. Sama-sama Bu Septi. Ini jadi bahan evaluasi saya juga kan. Sini ya Bu. Sama-sama.